Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi. Di video ini kita bakal bahas sebuah laptop ini dari HP lagi, dan ini merupakan HP Pavilion 15 yang sebenarnya udah pernah kita review. Tapi pastinya ada perbedaan ya, karena untuk varian laptop ini dia pakai yang Ryzen 5 5500U, dan dari segi harganya pastinya jauh berbeda dengan apa yang udah pernah kita review di Ryzen 7-nya. So, apa aja sih hal yang bagus dan hal yang kurang bagus dari laptop ini? Kita bakal bahas mengenai 5 fakta mengenai HP Pavilion 15 yang pakai Ryzen 5 5500U. So, kita bahas dari segi hal yang pertama adalah di bagian garansinya. HP Pavilion 15 yang pakai seri Ryzen ini, surprisingly dia tuh nggak ada garansi resminya, alias semua barang yang dijual di marketplace itu adalah garansi distributor. Coba aja kalian cek di Tokopedia atau di Shopee, keseluruhannya itu aku nggak nemuin yang garansi resmi. Itu hal yang pertama yang harus kalian pertimbangkan. Kalau misalkan kalian mau beli laptop atau HP Pavilion 15 ini untuk jangka panjang, kalian harus ingat garansinya distributor, dan kalian harus dealing dengan keribetan yang misalkan kalian mau klaim garansinya in case laptopnya tuh error. Intinya garansi distributor itu lebih ribet dibandingkan dengan garansi resmi dalam hal klaim garansinya. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua dari laptop ini adalah dia harganya tuh fluktuatif atau bisa dibilang berubah-ubah, guys. Sekarang harga di marketplace itu kisaran 7,5 sampai 7,8 juta rupiah. Dan akhir tahun lalu atau sekitar 2 bulanan yang lalu, harganya tuh sebenarnya udah sempat turun di angka 7,2 juta rupiah. Dan sekarang ini naik lagi. Dan kalau kita lihat ke belakang lagi sekitar 7 bulanan yang lalu, harganya tuh masih tinggi banget di angka 8,5 juta rupiah. Barang distributor itu biasanya harganya emang berubah-ubah. Jadi aku saranin buat kalian yang mau beli laptop ini, pastiin kalian memilih laptop atau memfilter harga di marketplace yang kalian pilih. Jadi dari segi satu seller dengan seller yang lainnya tuh ini berbeda harganya, dan selisihnya pun lumayan, bisa sampai 300 sampai 400 ribuan. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih seller agar mendapatkan harga yang terbaik. Dan satu lagi yang harus kalian aware, kebanyakan seller yang jual laptop ini dalam keadaan bekas display ya. Jadi walaupun dari segi laptopnya tuh emang like new atau bisa dikatakan baru, nggak pernah dipakai, tapi yang namanya bekas display kan ya tetap aja itu udah dibongkar dari dusbooknya dan udah dipakai oleh orang-orang yang mau lihat laptopnya. Jadi pastiin kalian beli laptop ini, tanyain ke sellernya apakah laptopnya itu brand new in box ya, bukan brand new on box. Itu hal yang harus kalian tahu. Kemudian hal yang ketiga dari laptop ini adalah dia tuh desainnya cakep dan dewasa. Dan ini merupakan hal yang positif ya, aku suka dengan laptop-laptop tipe yang kayak gini. Nggak kebanyakan ornamen, nggak kebanyakan glossy-glossy ya. Ini laptopnya tuh simple, cocok buat kalian yang kerjanya di office atau suka meeting dan lain sebagainya. Dan satu yang aku suka adalah dia tuh pakai full size keyboard. Dan feel keyboardnya pun ini enak banget ya. Ini bisa disejajarkan dengan laptop-laptop kayak MacBook atau laptop-laptop ultrabook lain. Dan dari segi touchpadnya juga ini gede ya. Untuk keseluruhan bodinya ini terbuat dari aluminium, jadi ini udah kokoh banget, nggak ada sisi yang kopong. Intinya keseluruhan build quality-nya ini bagus. Dan dari segi warnanya ini juga harus kalian tahu, untuk HP Pavilion 15 ini yang dijual di Indonesia, garansi distributornya ini hanya ada satu varian, yaitu varian yang warna navy blue kayak gini. Bagus apa enggak? Menurut aku pribadi ini bagus dan unik, karena birunya tuh kalem guys. Ini birunya lebih ke arah gelap atau hitam. Jadi ini mirip-mirip dengan birunya Huawei MateBook D14 yang pernah kita review. Hanya aja ini sedikit lebih terang, hanya dikit aja ya. But warna kayak ini tuh bagus dan membedakan dengan laptop-laptop lainnya yang kebanyakan tuh warnanya hitam atau biru terang. Kemudian selanjutnya dari segi layarnya juga ini udah bezel-less ya, walaupun kalian bisa lihat sendiri layarnya tuh glossy banget, jadi ini nggak cocok buat kita pakai di outdoor tuh ya.
Kemudian fakta yang selanjutnya adalah ini yang menarik untuk kita bahas. Dari segi spesifikasinya, laptop ini tuh punya spesifikasi yang bisa dikatakan kenceng, gahar untuk sekelas harganya ya. Dia pakai Ryzen 5 5500U. Itu yang pertama. Kemudian RAM-nya udah dual channel dengan kecepatan yang tinggi juga, 3200 MHz. Gak cuma itu guys, dari segi SSD-nya juga ini suppress ini kenceng banget. Dia pakai SSD Samsung, kecepatannya tuh udah kenceng di atas 3000. Ini kemarin aku udah sempet tes ya. Kecepatan read-nya tuh udah di atas 3000. Jadi secara spesifikasi di atas kertas, laptop ini tuh kenceng. Tapi ada tapinya guys. Penggunaan harian ini aku bisa bilang laptopnya tuh kurang enak dalam hal performa ya. Aku nggak nemuin wow faktor yang aku biasa temuin di sebuah MacBook. Jadi buat buka tutup aplikasi tuh kayak rasanya kurang kenceng. Preview video kalau misalkan kita mau edit tuh kayak masih rada patah-patah. Padahal kalau bisa dilihat dari segi spesifikasinya tuh udah di atas sebuah MacBook yang Core i5 sekalipun yang kemarin kita review. Bahkan kalau misalkan buat buka tutup aplikasi atau buat browser-browser ringan, aku bisa bilang masih kencengan di Huawei MacBook seri Core i3 sekalipun buat buka tutup aplikasi ya. Kerasnya tuh lebih nendang aja gitu guys dibandingkan dengan HP Pavilion 15 ini. Jadi kerasanya kalau buat harian tuh kayak kurang sat-set aja gitu guys. Itu aja yang aku rasain. Tapi buat seperti contohnya yang render, kemudian untuk gaming ringan pun ini pastinya lebih kenceng dibandingkan dengan yang Huawei MacBook seri i5 sekalipun. Hanya saja untuk penggunaan harian yang mostly kita pakai buat kegiatan harian ya, itu kayak kurang sat-set aja dibandingkan dengan Huawei MacBook dengan kisaran harga yang sama atau spesifikasi yang mirip-mirip. Kemudian selanjutnya ini juga salah satu komplain aku ya, yaitu dari segi layarnya yang tadi aku bilang. Layar itu glossy guys. Dia tuh udah 15 inci. Dari segi panelnya udah bagus IPS, udah Full HD juga, tapi layarnya glossy. Gak cuma itu, dari segi warnanya tuh kurang banget guys. Dia hanya 45% NTSC atau sekitar 60%-an sRGB. Dan aku bisa bilang dibandingkan dengan Huawei MacBook, walaupun dengan sRGB yang mirip-mirip ya, warnanya tuh kayak kurang lepas aja gitu guys, kayak kurang tajam ya. Atau mungkin emang karena dari segi dimensinya 15 inci, we never know. Yang pasti layarnya tuh kurang enak kalau kita buat pakai ngedit. Apalagi kalau buat di outdoor ya, itu kayak rasanya kurang banget. Apalagi dari segi brightnessnya ini kan hanya di 300 nits aja. Jadi layarnya menurut aku salah satu deal breaker kalau misalkan kalian seorang editor. Kemudian dari segi speakernya ini pakai speaker yang ditune oleh Bang & Olufsen. Jadi dari segi kualitasnya tuh udah bagus. Kita coba cek aja ya dari segi kualitas suaranya biar kalian dengar sendiri. Oke, impresi dari speakernya yaitu suaranya kenceng banget. Gak heran ya, karena ini emang laptop 15 inci. Biasanya laptop 15 inci tuh dari segi speakernya tuh kenceng-kenceng. Apalagi laptop ini emang udah dicune oleh Bang & Olufsen. Jadi dari segi kualitasnya aku bisa bilang ini kualitas bassnya itu empuk. Hanya saja kalau aku bisa komplain ya, itu di bagian clarity-nya rada kurang jernih. Kalau dibandingkan dengan kayak Realme Book Prime yang kemarin kita review itu lebih jernih di Realme Book Prime atau di MacBook 14. Tapi kalau di compare dengan harga sekelasnya, ini menurut aku masih lebih bagus dibandingkan dengan kompetitornya seperti di MacBook D14 ataupun D15. Suaranya tuh kenceng banget guys, dan bassnya itu lebih kerasa dibandingkan dengan kompetitornya. Itu impresi dari speakernya. Kemudian aku juga mau mention bahwa untuk bagian touchpadnya laptop ini surprisingly enak guys. Dari segi touchpadnya ini gede, dan dari segi feelnya tuh ini solid.
Jadi kalau dipakai pun ini enak banget, dari segi klik kanan klik kirinya juga enak, udah kliki. Dan dari segi touch barnya ini pun enak ya, nggak kayak di Infinix yang kurang presisi. Untuk HP Pavilion 15 ini overall penggunaannya dari segi touchpadnya ini enak. So, untuk kesimpulannya, laptop ini sebenarnya cocok untuk siapa? Kalau aku bisa bilang sih laptop ini cocok buat kalian yang kerjanya tuh ngantor, atau kalian yang suka dengan laptop-laptop gede. Ini laptopnya dari segi looknya tuh profesional banget, keyboardnya full size, kemudian warnanya juga unik banget. Jadi kalau kalian pengen sebuah laptop yang gede dan dari segi looknya itu bagus, profesional, kalian bisa beli laptop ini karena dari segi performanya pun sebenarnya udah kenceng, walaupun kalau untuk harian tuh menurut aku masih kurang reliable dengan spek yang ditawarkan. Laptop ini tuh sebenarnya masih bisa lebih kenceng, tapi dari segi penggunanya tuh masih kurang. Mungkin aja ini karena dari segi optimisasinya kurang, berbeda dengan Huawei MateBook yang walaupun dari segi speknya itu kadang standar banget, tapi dari segi feel-nya itu kenceng alias sat-set ya. Itu aja impresinya. Kemudian dari segi harganya juga ini sekarang udah terjangkau di 7,5 juta rupiah, tapi sekali lagi harganya fluktuatif, jadi kalian harus pintar-pintar milih harganya. But overall aku suka dengan laptop ini dari segi looknya atau build quality-nya, tapi dari segi performa hariannya aku kurang suka. Untuk selanjutnya mungkin aku bakal compare aja sama yang MateBook D15. Untuk video kali ini cukup aja ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya.